Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Episode kali ini saya akan membahas film seri Rambo yang ketiga. Karena film ini sangat seru dan beradrenalin, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah berawal di sebuah kota di Thailand. Kolonel Troutman bersama seorang kedutaan besar Amerika bernama Robert sedang mencari tahu keberadaan John Rambo. Diketahui setelah 3 tahun perang di Vietnam, Rambo tinggal bersama para biksu di Thailand. Setelah mencari informasi di berbagai lokasi, kolonel akhirnya mengetahui keberadaan Rambo yang kini sedang di area pertarungan bebas untuk mendapat uang. Awalnya Rambo kesulitan menghadapi lawannya, tapi karena film ini masih panjang, sutradara pun memenangkan Rambo dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan usai, kolonel mencoba menemui Rambo, tapi ia dihalangi oleh penonton yang berdesakan dan terus meneriakkan nama Rambo. Keesokan harinya, mereka mendatangi biara yang menjadi tempat tinggal Rambo. Selama ini, Rambo membantu para biksu yang telah memberinya tempat tinggal yang damai. Untuk membalas kebaikan para biksu, Rambo membantu pekerjaan mereka dan menyumbangkan uang hasil pertarungannya untuk membangun sebuah biara. Kolonel mengatakan kalau tujuan kedatangannya untuk menawarkan sebuah misi yang sangat penting. Good men are hard to find. Why are you keeping track? Rambo diminta membantu kolonel untuk menyelidiki bagaimana pasukan Rusia bisa menahan bantuan senjata rudal yang dikirim Amerika kepada pasukan pejuang Afghanistan. And I want you to come with me, John. I put in my time. Tapi Rambo menolaknya karena dia sudah lelah berperang dan sekarang ia hanya ingin menikmati hidupnya dengan ketenangan dan kedamaian. Mendengar itu, kolonel lalu pamit kepada Rambo karena dia harus segera berangkat ke Afghanistan. Well, I gotta move. Sorry. I understand. Singkat cerita, kolonel telah tiba di Afghanistan dan sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan misi tersebut. Tapi sialnya, mereka disergap dan diserang oleh pasukan Rusia. Beberapa hari kemudian, si Robert datang menemui Rambo dan memberitahu bahwa kolonel dan pasukannya diserang oleh pasukan Rusia di Afghanistan. Dan sayangnya, kolonel Troutman telah tertangkap dan sedang ditahan oleh pasukan Rusia. Tanpa pikir panjang, Rambo meminta Robert agar mengirimnya ke Afghanistan untuk menyelamatkan kolonel. Tapi Robert malah keberatan dengan keputusan Rambo, karena jika sampai Rambo juga tertangkap oleh musuh, maka pemerintah Amerika tidak akan ikut campur karena misi ini dianggap tidak resmi. Mendengar itu, Rambo tidak peduli dan akan menanggung segala resikonya. I'm used to it. You're not serious. Oh yeah, I'm serious. Scene selanjutnya, Rambo telah sampai di Pakistan dekat perbatasan Afghanistan. Rambo kemudian menemui seorang informan Robert bernama Musa Ghani yang mirip Muhammad Salah. Musa memberitahu bahwa kolonel sedang ditahan di markas pasukan Rusia dekat perbatasan. Rambo langsung mempersiapkan semua perlengkapannya yang dikirim dari Robert, dan Musa akan mengantar Rambo ke perbatasan. Tanpa mereka sadari, ada orang yang mencurigakan sedang mengawasi mereka. Setelah semuanya siap, Rambo dan Musa segera berangkat menuju perbatasan Afghanistan. This is Afghanistan. Scene berpindah ke markas pasukan Rusia. Di sana, terlihat Troutman sedang diinterogasi oleh komandan pasukan Rusia yang bernama Kolonel Zaisen.
Dia berjanji akan melepaskannya jika Trotman mau memberitahu kemana Amerika mengirim misil dan bantuan udara kepada para pejuang Afghanistan. Tapi Trotman sama sekali tidak mengetahui tentang misil itu yang membuat Kolonel Zyson sangat marah. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Trotman yang tidak mau bekerja sama. Walau disiksa, Trotman masih tetap teguh pada pendiriannya dan tak mau memberi informasi apapun kepada Zyson. Where are the missiles located? Where? In your ass. Lalu datanglah orang yang mengawasi Rambo dan Musa sebelumnya yang merupakan mata-mata untuk Rusia. Dia mengatakan bahwa ada seorang bernama Rambo yang dikirim untuk menyelamatkan Trotman. Mendengar itu, Zyson sama sekali tidak gentar dan akan menyambut kedatangan Rambo. Dia mengatakan itu karena belum tahu siapa sosok John Rambo sebenarnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Rambo dan Musa akhirnya sampai di sebuah desa tempat para pejuang mujahidin. These are Mujahideen horsemen. Rambo lalu bertemu dengan para petinggi mujahidin untuk mempelajari seluk-beluk benteng Rusia, yaitu lokasi Trotman ditahan. Seorang pembelot Rusia bernama Yuri menjelaskan secara detail benteng Rusia dan menunjukkan jalan rahasia agar mereka bisa masuk ke sana. Rambo ingin segera berangkat dengan beberapa orang saja, namun salah satu dari mereka melarangnya beraksi sendiri dan sebaiknya menunggu pasukan bantuan datang. I can't wait. Must wait for help the way we wait. Tapi Rambo bersikeras akan menyelamatkan Kolonel Trotman seorang diri. Seorang pemimpin mujahidin yang bernama Masud meminta supaya Rambo lebih bersabar. Dia memberitahu jika pasukan mujahidin adalah para pejuang pemberani dan tak akan tinggal diam jika negara lain membantai warga dan menjajah tanah air kami. Mereka meminta Rambo agar menunggu pasukan datang dan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan Kolonel Trotman. Kemudian Rambo mencoba permainan nasional Afghanistan bersama para pejuang mujahidin untuk menjalin keakraban dan memperkuat chemistry mereka saat nanti menjalankan misi. Aturan mainnya adalah para pemain harus saling berebut domba, lalu membawanya berputar sekali dan meletakkan ke dalam lingkaran. Ketika mereka sedang asik bermain, Zyson telah mengetahui keberadaan desa tersebut dan menyerang mereka tanpa ampun. Semua warga desa dan para pejuang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Rambo kemudian membalas serangan dengan menggunakan senjata mesin dan berhasil menjatuhkan salah satu helikopter Rusia. Brutalnya serangan itu memakan banyak korban dari para mujahidin dan para warga sipil. Melihat kekejian mereka, Rambo memutuskan pergi ke benteng Rusia untuk menghadapi pasukan musuh, sekaligus menyelamatkan Kolonel Trotman yang kini sedang ditawan. Sementara Masud dan para pejuang lainnya akan mengantar para korban ke perbatasan. Kemudian Musa akan ikut bersama Rambo untuk menunjukkan jalan menuju ke benteng Rusia. Ada si bocil yang juga mau ikut bersama mereka karena dia ingin berjuang melawan tentara Rusia yang telah membantai keluarganya. Tapi Rambo menolaknya karena dia tak ingin bocil itu terbunuh. I want to fight. They kill all my family. No, you go with them. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Rambo dan Musa telah sampai di benteng pasukan Rusia. Mereka sangat berhati-hati merayap di ladang ranjau.
Rambo lalu dikejutkan dengan kedatangan si bocil yang ternyata diam-diam mengikuti mereka. Rambo menyuruhnya untuk pergi, tapi bocil ini tidak mau. Dengan perlahan, akhirnya mereka berhasil memasuki benteng Rusia. Rambo menyuruh bocil untuk menunggu di luar, sementara dia dan Musa akan masuk ke dalam benteng. Kemudian mereka memasang peledak di tempat vital, termasuk gudang amunisi dan setiap kendaraan tempur musuh. Rambo akhirnya berhasil masuk di tempat para tawanan disekap. Sementara di luar terlihat Musa terus memasang peledak. Dan ternyata si bocil juga berhasil masuk ke dalam tanpa terdeteksi. Setelah melumpuhkan penjaga, Rambo langsung mencoba melepaskan Troutman, namun tiba-tiba karena musuh terus berdatangan, Rambo memutuskan keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, mereka dijemput oleh seorang mujahidin. Tapi naasnya dia harus mati tertembak. Mengetahui itu, Rambo langsung membalas serangan dengan menembakkan RPG. Sementara Jason sangat marah dan mengancam Troutman bahwa dia akan menangkap dan menghabisi Rambo yang telah berani masuk ke markasnya dan membuat kekacauan. Tapi Troutman mengatakan kalau Jason tidak perlu capek-capek memburu Rambo, karena Rambo sendirilah yang akan mendatangi Jason. Di sisi lain, Rambo mengobati luka bocil yang tertembak di kakinya. Setelah itu, Rambo menyuruh mereka berdua untuk pulang, sedangkan dirinya akan kembali menyusup ke markas Rusia untuk menyelamatkan Troutman. Esok harinya, Rambo kembali beraksi. Terlihat ia memanjat tebing agar bisa masuk ke markas Rusia. Setelah berhasil masuk ke dalam benteng, dia melihat Troutman sedang disiksa oleh anak buah Jason. Tanpa menunggu lama, Rambo langsung menyelamatkan Kolonel Troutman. Rambo juga menyelamatkan para tawanan yang lain. Lalu segera pergi dari sana menggunakan helikopter. Jason yang mengetahui helikopternya dibajak oleh Rambo langsung menyerangnya agar mereka tidak bisa terbang lebih jauh. Karena rusak parah, helikopter harus mendarat darurat dan mereka bergegas keluar sebelum helikopter itu meledak. Para tawanan memutuskan berpisah dengan Rambo dan mencari tempat aman, sedangkan Rambo dan Kolonel Troutman akan pergi menuju perbatasan. Mereka berdua sampai di atas bukit dan sejenak beristirahat. Tapi Jason yang tak tinggal diam mengerahkan anak buahnya mencari keberadaan mereka. Mendengar ada helikopter musuh yang datang, Rambo meminta kolonel untuk bersembunyi di tempat aman. Sementara dia langsung menyiapkan busur panah peledak yang menjadi senjata andalannya. Lalu inilah yang terjadi. Jason memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Rambo ke dalam gua. Namun tanpa dia ketahui, tempat yang gelap seperti ini akan menjadi petaka bagi mereka semua. Karena seorang John Rambo sangat ahli dalam taktik perang gerilya. Dengan pengalaman tempur dan mampu menguasai berbagai medan perang, John Rambo pun beraksi.
Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Zaizen, Rembo dan kolonel segera keluar dari gua. Sementara Zaizen dan anak buahnya yang tersisa memutuskan pergi dari tempat itu. Ketika Rembo akan keluar dari gua, tiba-tiba ia diserang anak buah Zaizen yang masih selamat. Dengan tenaga yang tersisa, Rembo berusaha melumpuhkan musuh yang badannya jauh lebih besar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju perbatasan karena mereka mengira pertempuran ini akan berakhir. Namun ternyata Kolonel Zaizen mengerahkan seluruh pasukannya hanya untuk menangkap mereka berdua. Zaizen memerintahkan Rembo dan kolonel agar menyerahkan diri dan mereka akan dibiarkan hidup. Tapi kata menyerah rupanya tidak ada dalam kamus Rembo, karena seorang prajurit lebih baik berjuang sampai titik darah penghabisan daripada harus menyerah kepada musuh. Rembo langsung menyerang mereka lebih dulu sehingga pertempuran tak bisa terhindarkan. Pasukan Rusia yang menang jumlah tentara dan persenjataan jelas membuat Rembo dan kolonel kewalahan. Di tengah situasi genting, tanpa diduga pasukan Mujahidin datang untuk membantu mereka. Bala bantuan itu membuat semangat Rembo semakin membara untuk menghancurkan pasukan Rusia. Pertempuran yang menegangkan ini akhirnya dimenangkan oleh Rembo dan pasukan Mujahidin. Beberapa hari kemudian, Rembo dan kolonel bersiap-siap untuk meninggalkan Afghanistan. Melihat Rembo yang berjuang mati-matian bersama mereka, Masud, Musa, dan si bocil meminta mereka berdua untuk tetap tinggal di sini. Tapi Rembo memutuskan untuk pulang dan menjalani hidup dengan damai. Sebagai bentuk penghormatan, si bocil membantu mengangkat kakinya Rembo yang terluka. Inshallah. Dan film pun selesai. Pelajaran dari film ini adalah meski berbeda bangsa dan keyakinan, bukan menjadi halangan dalam mengatasi masalah yang sangat mustahil bisa diselesaikan. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.